Bab 2216. Puluhan ribu serangga mengaburkan diri. Chen, Jesse Tang, serta yang lain membuka kedua netra dengan terkejut. Melihat Eric Kin terbang melewati mereka dan menuju ke arah kelompok serangga. Setiap kali Eric Kin mengulurkan tangan, setiap guntur terus bergerak. Setiap memejamkan kedua netra, terdiri beberapa cahaya petir menghancurkan segalanya. Kini mereka merasa Eric Kin bagaikan dewa petir, di mana tempat guntur, tidak ada satupun yang bisa menyerang dan cocok. Suara yang menusuk telinga kembali muncul. Namun kali ini justru tidak menyerang. Cacing api merah ini terlihat panik, benar-benar ketakutan akan sikap Eric Kin. Tidak memiliki teknik apapun, jika bisa memisahkan ribuan tubuh guntur ini, mereka tentu tidak bisa menyembunyikan diri di dalam goa kecil ini. Eric Kin terbang kemanapun, cacing api merah di tempat itu pun akan terluka berat, dan di lantai penuh dengan cacing api merah yang telah mati. Akhirnya, kelompok serangga ini berhamburan kabur. Saat menyerang adalah berkumpul menjadi satu. Namun saat mengaburkan diri justru berubah menjadi asap berwarna merah, dan berterbangan ke satu persatu jalan menyimpang. Eric Kin mengejar, cacing api merah semakin banyak. Dia juga mengkhawatirkan keamanan Jesse Tang serta yang lain, oleh karena itu dia kembali terbang ke tempat semula. Kini di dalam goa sangat hening. Mimik wajah Jesse Tang, Leona Zhang, serta 3 penatua terlihat sedikit mematung. Bagaikan mereka juga diserang dan tidak bisa bergerak. Tidak bisa tidak terkejut. Di depan mereka, kelompok serangga yang sebelumnya terus mengejar mereka, dan sangat menyombongkan diri sebelumnya kini telah mati. Kelompok cacing api merah yang telah mati, kini benar-benar memenuhi goa yang memiliki luas sebesar 10 meter. Bahkan sepanjang jalan, menyebar hingga sejauh 30 meter. Chen memeluk kepala, dan melototkan kedua netranya. Tuan Qin, sebelumnya melindas mereka. Cacing api merah yang mati jika tidak melewati 100.000, sepertinya juga terdiri dari 80.000, bukan? Bahkan sepertinya melewati 100.000, penatua Zhang berujar sembari tersenyum paksa. Harus menurut. Cacing api merah yang membuat mereka ketakutan, kini berada di tangan Eric Kin, bagaikan memotong padi dengan mudah. Hanya beberapa waktu untuk bernapas, 100.000 cacing api merah telah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Eric Kin juga terlihat ngos-ngosan usai membunuh cacing api merah. Dia menyimpan ribuan tubuh guntur untuk sementara waktu, lalu melambaikan tangan, dan mengeluarkan api suci dari dalam tubuh cacing api merah yang telah mati. Ribuan tubuh guntur ini sedikit berbeda dengan pemurnian tubuh yang dia latihkan. Dia mengeluarkan cukup banyak, dan tidak hanya waktu saat dirinya berputar. Seperti Raja Qin, atau Balrog sebelumnya. Saat proses berputar, penghabisan Reiki dari awal hingga sekarang adalah sama. Tapi ribuan tubuh guntur bisa menentukan kebutuhan kultivator untuk memperbesar atau memperkecil guntur, lalu meningkat atau menurunkan penghabisan di diri sendiri. Lebih mudah dijelaskan, jika Eric Kin mengeluarkan untuk menutupkan guntur yang berada di jarak radius 10 mil. Sepertinya hanya sekali bernapas, Reiki sudah tidak akan mencukupi. Tapi jika hanya mengitari sekelilingnya, maka durasi waktu akan jauh lebih lama. Teknik zaman kuno ini, tentu sedikit menarik. Eric Kin melepaskan sekali, sepertinya juga telah mengetahui bagaimana menggunakan ribuan tubuh guntur ini. Namun saat dirinya sedang berpikir, api suci yang berada di dalam tubuh cacing api merah mulai mengumpul, dan berubah menjadi esensi api suci. Ini adalah api suci yang tidak pernah dimiliki oleh Eric Kin. Tidak menyangka di tempat seperti ini bisa menambah satu macam api suci. Eric Kin menggelengkan kepala, lalu menyimpan di dalam diafragma. Tuan Qin, ini adalah cacing api merah yang telah mati, juga semacam memurnikan obat. Aku mendengar ini sedikit berharga.
Melihat Eric Qin menghampiri mereka, Penatua Zhang pun berujar. Begini, kah? Kalau begitu, aku menginginkan setengah, lalu sisanya untuk kalian. Eric Qin mematung, tidak menyangka cacing api merah ini adalah harta karun. Namun jika dipikirkan memang wajar, mereka menggunakan api sebagai makanan untuk bertahan hidup. Cacing spiritual yang begitu aneh, sepertinya tubuh mereka juga sedikit sama dengan rumput api ajaib. Eric Qin juga tidak memutuskan untuk mengambil semua, hanya obat saja, karena jumlah terbatas. Menyisakan 50.000, cukup jika saat digunakan. Apalagi kesempatan sebelumnya saat menangkap beberapa benda ini sepertinya tidak dikit. Saat membalikkan kepala, terdengar suara ringan yang menusuk telinga dari dalam goa, dan menjauh dengan cepat. Eric Qin berdeham. Terlihat jelas, cacing api merah ini tidak ingin menyerah. Mereka tidak benar-benar kabur, namun menatap mereka dari jauh. Kalian tidak apa-apa, kan? Eric Qin bertanya. Terima kasih banyak, teman seiman Qin. Chen serta yang lain sedikit malu, mereka sudah tidak mengingat dengan jelas. Selama perjalanan ini, sudah berapa kali Eric Qin menolongi mereka. Eric Qin mengangguk, tidak merasa ada yang aneh dalam hal tersebut. Jika sebelumnya ekaristi yang dimilikinya tidak terjadi sesuatu, Chen tidak akan membantu dirinya. Dia juga tidak akan bertemu dengan Ramley Leng serta yang lain, dan terjadi banyak bencana. Saat itu mereka ingin menolongi dirinya, tentu Eric Qin merasa menolong mereka adalah hal yang wajar. Bersambung. Bab 2217. Pertahanan diri yang sulit di jalan buntu. Tapi Tuan Qin, selanjutnya untuk menelusuri goa, kita sudah tidak bisa bersamamu lagi, Chen berujar. Aku mengerti. Eric Qin melihat ke arah belakang, melihat ruangan yang terlihat sedikit samar-samar, lalu mengangguk kepala dengan pelan. Di ruangan kecil ini, sepertinya terlihat tidak sestabil yang mereka bayangkan. Melihat dari beberapa ruangan ini, justru lebih mirip beberapa ruangan ini digabungkan lalu ditekan. Hanya saja proses ini sepertinya mengalami waktu yang lama, menyebabkan sekarang tidak melewati, dan tidak bisa melihat perbedaan. Dikarenakan itu, kultivator tidak merasakan apapun saat melewati. Namun mau bagaimanapun tidak berada di satu ruangan, Chen serta yang lain berada di dalam teknik giok pun terlempar keluar. Ini adalah kali pertama cahaya ruangan muncul, namun siapa yang bisa menjamin benda tersebut tidak akan muncul selama perjalanan. Jika kehilangan perlindungan dari ruangan teknik giok, dan mengalami beberapa bahaya. Eric Qin juga sulit untuk menjaminkan, bisa setiap saat menolong mereka. Segala hal ini, Chen serta yang lain tentu juga mengerti. Meskipun hanya membiarkan Chen serta yang lain berada di tempat lain untuk istirahat, tentu juga harus menemukan tempat yang aman. Cacing api merah belum benar-benar menyerah untuk menghancurkan beberapa dari mereka. Bocah, jangan melamun, dampingi kita untuk lanjut jalan. Eric Qin memberitahu kepada siluman tikus api yang berdiri di depan. Zizi. Siluman tikus api membalas, dan segera lari dengan kecepatan tercepat. Sekitar terlewat waktu membakar sebatang dupa. Siluman tikus api membawa Eric Qin serta yang lain ke salah satu jalan buntu. Di sini adalah ujung jalan menyimpang di dalam goa. Selain jalan yang sebelumnya mereka tempuhi, Eric Qin menyebarkan kerohanian, dan menyadari tidak ada jalan apapun di sekeliling. Mudah dalam pertahanan namun sulit dalam menyerang, ini termasuk salah satu tempat paling aman. Jesse Tang, formasi yang kuberikan kepadamu sebelumnya. Bagaimana kamu mengontrolnya sekarang? Eric Qin bertanya. Aku sudah mengerti bagaimana menggunakannya, tapi sedikit kesulitan dalam menggambar, Jesse Tang berujar. Yang terpenting kamu mengetahui cara menggunakannya. Biarlah aku yang menggambar saja. Eric Qin mengangguk, cahaya Reiki di tangan pun bergerak. Di hadapan seluruh orang,
mendadak menggambar satu formasi guntur. Dirinya memang kekurangan jurus guntur, tapi dia familiar terhadap formasi guntur. Bersama dengan formasi besar yang terbentuk, satu persatu guntur terus mengeluarkan suara, dan terlihat sangat berkuasa. Setelah itu aku akan membawa siluman tikus api pergi untuk menelusuri goa. Kalian berada di dalam formasi saja, jika terjadi bahaya yang tidak dapat diselesaikan, langsung menghancurkan serangga beracun ini. Erikin telah mencoba kekuasaan formasi ini, dan kembali memberikan satu ekor Sky Eater untuk Chen. Sky Eater berhubungan dengan darahnya, dia pun bisa merasakan jika Sky Eater mati. Di dalam goa kerohanian, benda ini adalah cara terbaik untuk menyampaikan pesan. Setelah itu, Erikin kembali menendang Ramley Leng, dan Ramley Leng pun terbangun dari taktik ilusi. Sialan, mencuri jurus ribuan guntur milikku. Ramley Leng tersadar dan langsung membara. Tanpa memikirkan bahaya, dia mencuri benda tersebut dari tangan penatua dari salah satu sekte agung. Ini adalah kartu terbesar dia sebelumnya, kini justru direbut oleh Erikin dengan mudah. Kalian bodoh, seluruhnya akan mati di dalam ruangan kecil ini. Ramley Leng di bawah kondisi membara, kembali ke kondisi semula, dan bersumpah serapah terhadap seluruh orang. Di sini hanya terdiri hawa-hawa api yang samar, tidak ada reiki, tidak ada jalan keluar, kalian akan terus mengalami kelemahan, menua, dan meninggal. Oh iya, dan juga cacing api merah. Kalian akan diserang oleh cacing api merah, bahkan tidak menyisakan tulang, hahaha. Ramley Leng terbahak-bahak, selain sumpahan yang mudah, apa yang dilontarkan olehnya memang ada bukti. Dia juga mengerti hanya seperti ini bisa membuat Erikin serta yang lain merasa putus asa dan ketakutan. Tidak masalah, di sini tidak ada air dan makanan, namun kultivasi seluruh orang sudah berada di Inedia. Tapi tidak memiliki reiki yang banyak, hawa-hawa api tidak bisa berubah sesuai keperluan saat berlatih. Meskipun seluruh orang membawa batu roh dalam jumlah banyak, namun suatu saat obat mujarab juga akan habis. Di saat itu, menghadapi cacing api merah yang menyeramkan memang hanya terdiri satu jalan buntu. Menghadapi Ramley Leng yang menggila, mimik wajah seluruh orang terlihat tidak enak dipandang. Erikin hanya menatap Ramley Leng dengan datar. Jika kamu merasa kita tidak bisa kabur dari tempat ini, mau gimana pun kita akan tetap mati. Bagaimana tas penyimpanan milikmu membantuku untuk menghapus saja? Tentu terdiri banyak harta karun di dalam tas penyimpanan Ramley Leng. Sayangnya dia berada di tingkat 1 kegagalan fase penilaian, sepertinya tidak ada kesempatan jika dia ingin menghapusnya. Bermimpi, aku hanya ingin melihat kalian mati dengan cepat. Bagaimana mungkin aku memberikan kesempatan? Kamu ingin membuka? Silakan menghilangkan reiki secara perlahan. Ramley Leng terbahak-bahak sembari berujar. Kamu tidak takut aku menggunakan taktik ilusi, dan memaksa dirimu membuka tas penyimpanan? Erikin menaikkan alis sembari bertanya. Senyuman Ramley Leng berubah kaku, mimik wajahnya langsung berubah tidak enak dipandang. Mendadak dia menutupkan kedua netranya, berusaha menundukkan kepala, seperti tidak berani menatap Erikin. Sudah, tidak perlu berpura-pura. Erikin tersenyum sinis, lalu menendang Ramley Leng. Aktingmu sangat berlebihan. Sesuai kemampuanmu, bagaimana mungkin kamu tidak mengetahui aku menggunakan taktik ilusi mengambil tas penyimpanan milikmu? Bersambung.